Oke, berbicara soal marketing itu kan banyak ya, lebar banget ilmunya, macam-macam dari brand management, digital marketing, social media, konten kreatif, analitik dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau ditanya, kalau misalnya nih berandai-andai aja, kalau misalnya kita cuma boleh atau cuma bisa menguasai satu hal, kira-kira bagian mana atau skill apa yang kita mau punya gitu ya. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Oke, jadi kalau ngomongin soal skillnya marketing itu kan emang luas ya, semua yang tadi saya udah sebut gitu ya. Nah, dari semua itu tadi, kalau saya akan pilih, kalau cuma boleh punya satu, mungkin saya akan pilih sesuatu yang ada hubungan dengan persuasion skill, skill untuk influence orang, untuk bisa bikin orang beli. Nah, kalau bicara soal bikin orang beli, apa sih sebenarnya yang bisa bikin orang beli gitu? Ada yang bilang produk yang bagus, ada yang bilang produk bagus aja nggak laku gitu, sehingga produk bagus tuh nggak cukup. Ada yang bilang iklan yang bagus, tapi ada juga yang bilang bahwa iklan bagus juga produknya juga nggak laku gitu kan. Padahal produknya juga bagus, sudah produknya bagus, iklannya bagus, masih nggak laku juga gitu. Nah, bicara soal bikin orang beli ini emang kompleks gitu. Jadi bukan cuma satu dua faktor, tapi kolektif gitu. Dan rumusnya ini dinamis. Nggak bisa kayak kita bikin formula, produk tuh 50%, iklan tuh 30%, sehingga terus 20% yang lainnya gitu. Nggak bisa gitu ya. Karena beda produk, beda formula. Produknya sama, beda waktu, bisa beda juga hasilnya. Itulah makanya marketing sering disebut sebagai contextual science gitu. Kali ini saya mau bahas satu elemen yang mudah-mudahan bisa bantu kita lebih dekat ke penjualan. Ini adalah sesuatu yang ada di sisi konsumennya ketimbang di sisi brand atau perusahaan. Hal ini adalah ekspektasi gitu ya. Nah, hal yang bikin kita punya dorongan untuk membeli adalah ekspektasi. Ekspektasi bahwa barang ini bagus. Ekspektasi bahwa hidup kita lebih keren, lebih nyaman kalau kita punya barang ini. Ekspektasi dipuji dan disukai orang kalau kita punya barang ini. Dan munculnya ekspektasi ini juga ngelibatin hormon yang namanya dopamin. Nah, saya mau klarifikasi juga, jangan salah, dopamin pada awalnya memang selalu disebut sebagai happiness hormone gitu ya, hormon kebahagiaan. Dulu memang awalnya ditemukan sebagai hormon kebahagiaan gitu. Tapi setelah itu ada research terbaru yang menemukan bahwa dopamin ini sebenarnya adalah hormon of wanting more, alias hormon yang bikin kita mau lagi gitu ya kan. Contohnya gini, ketika kita nggak punya motor, kemana-mana naik kendaraan umum, ada masa di mana kita pengen punya motor. Pengen punya motor nih gitu ya. Keinginan punya motor itu juga ngelibatin dopamin gitu ya. Kalau dulu sebelum punya motor, dopamin yang juga terlibat untuk punya ekspektasi punya motor, dengan cara kasih gambaran nih, enaknya punya motor tuh gimana, kemana-mana bisa naik motor, nggak tergantung kendaraan umum, nggak tergantung waktu gitu ya. Wah, kalau udah malam kendaraan umum udah nggak ada gitu ya, nggak bisa keluar lagi. Nah, kalau punya motor jadi enak. Atau bisa juga kasih gambaran tentang kerennya punya motor, bisa pamer ke teman, ke gebetan, atau kasih gambaran bahagianya punya motor gitu ya. Lebih gampang PDKT, punya kendaraan untuk ajak gebetan jalan, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tapi dopamin ini adalah hormon yang nggak pernah nempatin janji. Bahkan, bahwa benar begitu punya motor, lalu semua atau sebagian besar bayangan itu terjadi, tapi intensitas kebahagiaan kita ternyata nggak bertahan lama. Yang dulunya bayangannya, kalau punya motor tuh kita bakal happy banget. Begitu punya, happy, tapi nggak bertahan lama. Gitu ya. Setelah itu, jadi biasa-biasa aja. Nah, kita pun habis itu jadi pengen lebih. Pengen punya motor yang size-nya lebih gede, biar bisa lebih ngebut. Motor yang lebih mahal dan lebih keren, supaya lebih kelihatan keren lagi. Atau bahkan pengen punya mobil. Itulah kerjanya si dopamin, terus menciptakan ekspektasi. Jadi, flow-nya kalau ditarik mundur ya, di ujungnya adalah kita beli barang karena ada ekspektasi. Ekspektasi itu melibatin dopamin. Dopamin ini keluarnya karena ada trigger. Triggernya adalah semua yang dibutuhin otak untuk bisa ngayal gitu. Jadi kalau kita bikin kue gitu ya, kita butuh tepung, telur, gula, dan lain-lainnya. Kita butuh trigger-trigger semacam itu juga untuk bisa ngebentuk ekspektasi. Dan itulah tugasnya orang marketing untuk bisa create expectation. Nah, trigger-triggernya apa atau bahan-bahannya apa supaya ekspektasi itu terbentuk. Nah, kita harus mastiin bahwa dalam segala macam marketing communication kita, marketing activity kita, yang pertama adalah core offer-nya apa sih? Ini sesuatu yang semua udah tahu lah, tapi tetap saya sebut supaya kita juga punya list lengkapnya ya.
apa sih yang dijual, apakah mobil lebih irit, lebih kencang, lebih keren, atau HP yang lebih bagus kameranya, seberapa ini bawa pleasure untuk kita gitu. Ini ada unsur relevansi juga, seberapa ini relevan untuk target marketnya. Makanya marketing selalu berangkat dari consumer insight. Ini toolsnya untuk ngerti gimana kita bisa mempositioningkan brand kita untuk jadi relevan sama si konsumen tadi. Offernya apa, kebutuhan dia apa yang kita bisa bikin dia tertarik sama kita secara fungsional. Yang kedua adalah extended offer. Ini juga ya banyak yang tahu walaupun nggak sebanyak yang tadi gitu kan. Padahal ini juga nggak kalah penting gitu. Bahkan seringkali lebih penting. Ini adalah tentang emotional benefit. Kalau mobil gitu ya, nggak banyak yang butuh CC gede di Jakarta dengan kemacetan gini. Tapi banyak yang mau mobil mewah yang bikin mereka jadi lebih dihormati, dianggap orang sukses dan lain sebagainya. Emotional benefit ini nggak harus selalu faktual udah terjadi, tapi bisa aja bikinan kita. Contoh misalnya, kalau pakaian dalam gitu ya, beli Victoria's Secret mahal-mahal buat apa sih? Nggak dilihat orang juga, yang lihat siapa sih? Apalagi masih single, belum punya pasangan gitu ya. Yang mau lihat siapa gitu ya. Tapi bahwa ini meningkatkan kepercayaan diri yang punya, yang pakai gitu ya. Bahkan ketika nggak ada yang lihat, itu fakta. Sehingga orang mau beli gitu ya. Dulu pertama kali pakaian dalam mahal diperkenalkan, apa terus langsung otomatis bikin orang pede? Kan enggak. Justru setelah di framing, jadi kita yang framing bahwa kalau kamu pakai pakaian dalam seseksi ini, kamu pasti lebih pede karena kamu bla 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 segala macam gitu ya. Nah, trikinya emotional benefit ini bikinan yang kita harus kuat empatinya untuk bisa bikin ini. Lihat apa yang possible padahal belum faktual. Bicara soal emotional offer ini harus lihat datangnya dari mana. Ada yang intrinsik, ada yang ekstrinsik gitu. Nah, tugas kita adalah ngebangun ekspektasi yang intrinsik yang dari dalam. Intrinsik itu dari dalam, ekstrinsik itu dari luar gitu. Contoh misalnya kalau kerja karena butuh uang itu butuh uang untuk menghidupi keluarga. Itu adalah ekstrinsik karena ada faktor luar. Dibanding kerja karena suka sama kerjaannya, itu intrinsik. Kalau triggernya datang dari orang lain termasuk keluarga, begitu keluarganya nyebelin, lalu kita juga jadi anggot-anggotan kerjanya. Tapi kalau karena memang kita suka, itu bahkan bosnya rese aja kita tetap suka kerja gitu, karena dari dalam. Beli mobil juga sama, karena ingin dipuji, itu lebih lemah, karena kita bergantung sama pujian orang. Begitu udah beli, terus orang nggak muji, terus habis itu kita jadi nggak enjoy lagi punya mobil ini. Ketimbang emang kita suka nih sama mobil ini, emang waduh suka banget sama brandnya dan sebagainya. Maka orang mau gimana pun kita nggak peduli, kita tetap akan menginginkannya. Makanya PR-nya adalah gimana caranya ngebangun extended offer atau emotional benefit-nya itu tadi yang dari dalam ketimbang dari luar gitu ya. Nah, terus yang ketiga, ini yang penting, ini yang sering juga dianggap remeh sama orang. Storytelling dan crafting-nya, ini letak trigger-triggernya. Ini bukan cuma bisa dibangun di iklan, tapi bahkan environment, tokonya, desainnya gimana dan sebagainya. Ini bisa kebagi jadi beberapa hal. Satu, sensory trigger untuk orang bisa bayangin seberapa menarik offer atau produknya, gitu ya. Yang kedua adalah ini juga bisa dalam bentuk relevan momen yang punya unsur, wah iya lagi nih, ini emang benar gitu ya, untuk bikin consumer relate dan expand expectation-nya gitu ya. Mekanismenya adalah orang untuk bisa berkhayal dan set expectation itu perlu trigger. Jarang lagi bengong tiba-tiba kita pengen roti enak tanpa ada angin atau apapun gitu ya. Biasanya ada triggernya, bisa sekedar ngelihat orang lagi makan roti, itu orang makan roti enak banget, terus kita jadi pengen. Nah, itu kan trigger gitu ya. Jadi momen orang lagi makan roti dengan enak itu men-trigger kita. Atau memori tentang roti enak gitu, bisa general kayak aroma roti, kita nyium ada aroma roti, atau bisa spesifik kopi gitu. Triggernya bukan dari roti tapi dari kopi gitu. Ngelihat orang minum kopi terus kita jadi pengen roti karena kita punya memori, kita punya kebiasaan makan roti tuh pakai kopi tuh enak gitu. Jadi ketika ngelihat orang ngopi terus kita jadi pengen roti. Wah, enak nih ngopi sambil sambil makan roti gitu. Nah, trigger ini bukan cuma sekedar memicu khayalan tapi bahkan jadi bahan untuk lanjutin khayalan lebih dalam lagi gitu ya. Contoh, kalau yang sensory trigger tadi kan bagi dua, sensory trigger sama relevant moment. Yang sensory trigger, kalau roti itu dari aroma bakery, itu bisa men-trigger kita untuk punya ekspektasi. Aduh enak nih, kita jadi pengen gitu ya, jadi punya ekspektasi. Kalau kita mau milih hotel, kita lihat fotonya. Fotonya oke nih, keren nih, kamarnya lega, nyaman, terus habis itu pemandangannya bagus, kolam renang dan sebagainya. Atau kalau misalnya kita jualan resort di Ubud gitu ya, triggernya bisa aja suara alam, suara-suara burung, air ngalir. Atau yang membeli motor, salah satu triggernya adalah suara knalpot. Knalpotnya gimana? Serem apa enggak? Wah, tampangnya motornya serem, suaranya kayak motor kurir e-commerce gitu kan, yang biasa aja ya, jadi nggak menarik gitu ya. Nah, yang kedua adalah relevant moment. Relevant moment itu apa? Roti tadi misalnya. Kalau kita menjualan roti, gambaran orang lagi makan roti enak,
Kalau hotel tuh gambaran berendam sama pasangan di kolam menghadap ke lembah gitu. Itu kan relevan momen. Kita menunjukkan momen-momen apa yang bikin orang bisa ke-trigger, oh saya pengen itu. Kalau motor gambaran riding bareng sama teman, jalan luar kota, jalannya mulus, pemandangan bagus, rame-rame, community gitu ya. Itu juga bisa nge-trigger memori tentang, ini momen yang saya mau gitu ya. Nah, marketer seringkali anggap hal ini sebagai sesuatu yang sepele gitu. Kita lebih banyak ngabisin waktu di offernya, tapi spend time dan uang untuk bangun trigger dan bikin offernya jadi lebih real itu nggak terlalu banyak gitu ya. Nah, produk udah bagus, positioning udah bagus, iklannya udah menggugah. Tapi kalau environment-nya nggak menggugah, penggambarannya, storytelling-nya, mengemasnya itu nggak menggugah, akhirnya ya sudah. Akhirnya nggak jadi apa-apa. Nah, selanjutnya yang juga kita bisa lakukan untuk men-trigger ekspektasi itu tadi adalah pain of losing gitu ya. Ini adalah tentang gambaran gimana sakitnya nggak dapat barang ini. Nggak harus eksplisit, bisa juga implisit gitu ya. Bentuknya bisa dramatisasi nyeselnya ketika nggak punya, tapi juga program untuk create urgency. Misalnya scarcity, ngomong persediaan terbatas, promo terbatas gitu ya. Tapi memang harus beneran terbatas. Misalnya gambaran liburan bareng teman ke tempat bagus semua, foto pemandangan, yang lain pakai HP yang kameranya bagus, kita enggak. Itu juga scarcity karena aduh gara-gara HP saya nggak bagus, saya juga nggak bisa mengabadikan momen liburan saya, padahal liburan nggak setiap hari gitu ya. Nah itu juga kita harus ngebangun. Terus satu lagi adalah social cues gitu. Seringkali kita berkaca ke orang sekeliling sebelum mutusin pembelian. Apalagi ketika ekspektasinya nggak terlalu kuat gitu. Ini adalah tentang kasih trigger sosial untuk bikin orang, oh ya saya harus beli nih. Misalnya, toko yang antrian panjang itu juga kasih social cues. Resto yang reservasinya berapa bulan sebelumnya itu juga social cues. Showcase orang pakai produk kita. Contoh misalnya si Apple ya. Apple itu kan waktu jualan handphone dia bikin billboard itu hasil foto pemotretan dari user dengan menggunakan iPhone. Bukan cuma sekedar showcase quality, tapi juga social cues. Banyak ya yang pakai si Apple ya, kurang lebih gitu. Nah, community marketing bisa ambil peran di sini untuk nunjukin social cues itu tadi gitu. Jadi penting banget buat kita untuk bisa ngedorong pembelian itu harus melakukan sesuatu yang bisa menciptakan expectation. Nah, masalahnya expectation itu tidak muncul dengan sendirinya, perlu di-trigger. Nah, kita harus kasih trigger-trigger itu untuk menggoda orang sehingga otaknya mereka tuh bisa punya bahan untuk diramu, terus habis itu jadi gambaran, oh nanti enaknya begini dan lain sebagainya. Dan itu harus dilakukan dengan cara-cara seperti ini. Oke, seperti biasa ada kuis pertanyaan sebagai berikut. Dan pemenang dari episode kali ini bisa dilihat di episode selanjutnya. Maka dari itu jangan lewatkan Marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya gitu kan. Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.